Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Baiklah, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang hari ini tidak hadir? Dulu, kenapa dulu? Sakit gigi. Sakit gigi. Dulu. Sakit. Siapa lagi? Nopi. Nopi kenapa? Izin. Izin. Nopi izin. Siapa lagi? Mister. Rista kenapa? Sakit. Rista sakit. Sakit. Siapa lagi? Laki-lakinya siapa ya? Arya Wahabu. Arya teh. Kenapa Arya? Sakit Bu. Sakit. Sudah ya? Sebelum kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu. Ibu minta Indri yang memimpin doa. Indri, pimpin doa. Duduk siap gerak.
Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan dunia. Namun, tidak juga sesuai yang satu ini. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu tahu. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku. Hal semisal apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan memberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan. Memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Nah, tadi itu adalah video motivasi untuk kalian. Ada pelajaran yang dapat kalian ambil ya dari video tadi.
berikut ini ya. Judul teks eksposisi yaitu menjaga kebersihan Coba lingkungan diperhatikan sekolah. ya. Paragraf pertama. Kebersihan sekolah adalah salah satu dari beberapa faktor penting untuk menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah dan sekitarnya. Setiap sekolah selalu mengajarkan siswa-siswi agar menjaga kebersihan. Tak jarang banyak dilakukan lomba kebersihan sekolah untuk menarik minat siswa-siswi agar peduli terhadap kebersihan. Beberapa cara bisa dilakukan untuk menjaga kebersihan sekolah, seperti membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, dan menyapu ruang kelas. Paragraf kedua. Di kelas biasanya dilakukan pembagian tiket per hari untuk menjaga kebersihan. Untuk itu, petugas tiket biasanya akan bertugas menyapu, menghapus papan tulis, dan mempersiapkan alat tulis guru. Di hari Jumat, semua anggota kelas melakukan kerja bakti membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Paragraf ketiga. Salah satu manfaatnya yaitu membuat hubungan sesama murid, sesama guru, dan antara murid dan guru semakin akrab. Kebersihan lingkungan sekolah menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan menjadi faktor penting demi meraih proses belajar mengajar yang nyaman. Kebersihan lingkungan sekolah juga menjamin kebersihan seseorang dan kesehatannya. Karena itu, kebersihan adalah usaha manusia sehingga lingkungan tetap sehat terawat secara terus-menerus. Demikianlah contoh dari teks eksposisi. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, tadi adalah contoh dari apa katanya? Dari teks eksposisi. Dari apa namanya? Dari contoh paragraf tadi, contoh teks tadi. Apa yang kalian bisa tangkap tentang apa? Tentang kebersihan lingkungan. Kebersihan. Jangan gitu terus. Diam, perhatikan ke depan. Jadi tadi apa Indri tentang apa? Tentang tentang kebersihan lingkungan sekolah. Tadi dijelaskan ya di sana. Dijelaskan tentang kebersihan lingkungan sekolah. Terus ada apa lagi tadi? Tentang jadwal piket ya, dijelaskan. Nah, ini adalah pengertian teks eksposisi. Boleh dibacakan. Kita bacakan tak? Terlihat tidak? Gitu. Tinggal lihat deh Cici. Coba terlihat tidak? Masa, coba sama siapa yang terlihat siapa? Lisa terlihat Lisa, sama Lisa. Tinggal terima. Lisa, yang lain silakan. Pengembangan. Tujuan untuk
atau kejadian. Ya, jadi teks tujuan teks eksposisi ini untuk menjelaskan informasi tertentu agar bisa menambah ilmu pengetahuan pembaca, sehingga dengan membaca teks eksposisi maka pembaca akan mendapatkan pengetahuan. Jadi dari teks ini adalah tujuannya untuk memberikan informasi ya. Ada struktur teks eksposisi. Strukturnya itu ini ada pernyataan pendapat atau tesis pernyataan pendapat. Tadi dicontoh dikemukakan pada paragraf bersama. Ibu itu sama ibu, mau ngaku nanti mana yuk? Pakai pulut pakai ini gitu, beli aku. Diam. Ya. Kalian kan sedang belajar. Diam dulu. Nanti ada waktunya untuk bermain. Struktur teks eksposisi itu yang pertama ada pernyataan pendapat. Jadi dikemukakan dulu pendapat. Ada pendapat dulu dikemukakan ya pada paragraf pertama itu. Selanjutnya ada argumentasi. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat. Nah, nanti di yang terakhir itu dijelaskan kembali pendapatnya, tapi disertai dengan beberapa fakta ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada yang bertanya? Sudah mengerti semua? Sudah. Berarti kalau sudah mengerti, Ibu akan bagikan LKPD. Ini kalian kerjakan secara berkelompok ya. Dikerjakan secara berkelompok. Coba kerjakan secara berkelompok ya. Yuda dan Bintang. Ya, ditulis nama-nama anggota kelompoknya. Kemudian bagikan tugasnya. Maksudnya dibagikan tugas misalnya Nadira mengerjakan nomor 1, Lisa nomor 2, Yuda nomor 3, misalnya Bintang nomor 4. Tidak apa-apa tulisannya berbeda-beda misalnya, ya, tidak apa-apa. So, silakan kalian kerjakan. Ayo, sudah berbagi tugas? Silakan berbagi tugas dengan anggota kelompoknya. Ayo. Gak apa-apa tulisannya berbeda-beda. Misalnya Yuda menulis nomor 4 misalnya. Lisa menulis nomor 2 misalnya. Ini Indri menulis nomor 1 misalnya. So, bagi-bagi tugasnya ya. Sudah dibagikan tugasnya kelompok ini. Coba dilihat. Nah, coba Ibu lihat. Ya.
Sudah semuanya sudah? Semua kelompok? Sudah. Ibu mulai dari mana ya? Dari sini. Nanti begini ya caranya. Nanti ini kalian kelilingkan ini. Tapi kalau kita sambil bernyanyi, nyanyinya potong bebek saja ya. Bebek angsa, tahu kan? Tahu. Bebek angsa, pasang di kuali. Nah, ketika nanti ini spidolnya misalnya berhenti di Indri misalnya, sambil nanti nyanyiannya juga berhenti, berarti ininya juga berhenti ya, seperti itu. Jadi nanti Indri berarti harus menjawab nanti pertanyaannya apa namanya sesuai dengan yang ada di LKPD. Sesuai yang ada di LKPD. Sesuai yang ada di LKPD ya. Nah, berarti mulai dari sini ya. Boleh berdiri semuanya, berdiri. Berdiri semuanya. Ya. Dari Intan berarti ya. Pegang sama Intan. Nah, sambil bernyanyi kita semuanya bernyanyi ya. 1, 2, 3. Potong bebek angsa, masak di kuali, menang kita dansa, dansa 4 kali. Sorot ke kiri, sorot ke kanan, la 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 la. Sorot ke kiri, Sorot ke kanan, la 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 la. Cici berarti. Cici, jawab nomor 1 Ci. Pada bagian manakah yang merupakan tesis? Coba, tesis. Pada paragraf mana Ci? Coba suaranya yang keras Ci. Pada paragraf 1. Ya, paragraf 1 itu yang mana coba dibaca. Rambut merupakan salah satu pelindung penyakit kepala. Selain itu, rambut juga merupakan mahkota bagi semua orang. Oleh karena itu, rambut harus dijaga keindahannya, baik kebersihan maupun kesehatannya. Hal yang paling rutin dan mudah kita lakukan adalah keramas dengan teratur, apalagi di masa pandemi ini. Akan tetapi, perlu kita ingat bahwa setiap rambut mempunyai tipe yang berbeda, sehingga penanganannya pun harus berbeda. Ya, sudah. Berarti itu ya. Coba kelompok yang Nadira, kelompok 2, sama tidak jawabannya bagian tesis itu? Sama. Sama? Ah, ya, berarti sama ya. Yang lain juga sama ya. Sama ya. Nah, tadi Cici. Ayo Ci, nyanyi lagi Ci. Tadi sampai mana nyanyinya? Sok. Potong Bebek angsa, masak di kuali,
media tertularnya virus corona. Virus corona tersebut menempel pada rambut yang terjadi. Ini ke belakang ke sini. Nih, yang terjadi melalui percikan mukosa. Kita pastinya tidak ingin hal itu terjadi. Dengan demikian, kita harus membiasakan diri untuk menjaga kebersihan rambut ya. Coba dicek kelompok 1. Sama tidak jawabannya? Sama. Berarti semua kelompok jawabannya sama ya? Jawabannya sama kan semua kelompok? Sama. Coba sini angkat tangannya, ibu kumpulkan. Jadi semua kelompok jawabannya sama. Sama juga dengan ibu jawabannya ya. Berarti kalian sudah tahu, sudah mengerti mana itu bagian tesis, mana itu rangkaian argumen, dan mana yang penegasan ulang. Jadi kalian sudah mengetahui mana yang termasuk dalam struktur teks eksposisi. Mengerti? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Tidak ada? Tidak. Berarti kalian semua sudah mengerti ya. Alhamdulillah. Kalau kalian sudah mengerti. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kalian sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Terima kasih ya. Sekarang dari pembelajaran hari ini, apa yang kalian dapatkan? Pengertian teks eksposisi. Yang keras satu suaranya, nggak apa-apa. Kalian kan belajar, jadi suaranya harus terdengar ya. Jadi tidak apa-apa kalau salah-salah itu nomor 10. Yang penting kalian berani untuk menjawab, mengungkapkan yang ada dalam pikiran kalian ya. Jadi apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Struktur teks eksposisi. Betul, mengetahui struktur teks eksposisi. Tadi menurut Indri apa? Pengertian. Jadi dari pembelajaran hari ini kalian mengetahui nih, sudah mengetahui pengertian teks eksposisi itu apa, struktur teks eksposisi itu apa saja. Ada tesis, ada apa lagi? Argumentasi. Ya,
Ci. Kemudian. Sudah beres belum? Soalnya dimasukin. Sudah, Bu. Nih, Inta. Ci udah? Bintang sudah bintang? Sudah. Nadira sudah? Ya. Terima kasih ya. Baik, kalian sudah mengerjakan proses semuanya ya? Untuk hari ini kalian tidak ada yang di remedial. Untuk materi kali ini kalian tidak ada yang di remedial. Paling nanti ada pengayaan. Nanti akan ibu bagikan mungkin besok ya, ibu akan bagikan ininya apa namanya, atau nanti ibu bagikan di grup WA saja ya. Tugas untuk pengayaannya nanti ibu akan bagikan di grup WA. Selanjutnya untuk kompetensi pertemuan yang akan datang, untuk materi yang akan datang ya, nanti kalian itu akan menyimpulkan isi teks eksposisi dan nanti kalian akan membuat teks eksposisi. Itu untuk pertemuan minggu yang akan datang. Ya, mengerti tidak? Berarti nanti kalian setelah menyimpulkan, kalian nanti akan membuat teks eksposisi. Nanti di rumah boleh nih. Sekarang kan ibu sudah beritahu ya. Nanti kalian baca-baca di rumah contoh teks eksposisi seperti apa. Jadi nanti kalian membuat teks eksposisi. Mengerti ya? Baca dulu di rumah. Baca dulu. Ya nanti kalian bisa menjawab. Jangan seperti yang tadi di video tidak belajar. Jadi ulangannya tidak bisa. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini kepada kalian yang sudah mengikuti dengan aktif, dengan semangat. Terima kasih ya ibu ucapkan. Coba beri tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Selanjutnya Indri silakan pimpin doa untuk hari ini, untuk pembelajaran hari ini. Silakan Indri. Duduk, siap, gerak. Sebelum pulang, mari kita baca doa di dalam hati. Surat Al-Ikhlas, baca doa.